Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik kami, yaitu berdamai dengan diri. Next. Kedengaran ya suara saya? Oke, saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama, saya sendiri, Pak Nyoman Indra Saputra, lalu ada yang kedua ada Bu Irmayati, ketiga ada Pak Ismail Saleh, keempat ada Pak Bu Kurnia Asih, kelima ada Pak Kusdinar, dan keenam Bu Masnia. Oke, capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas. Selanjutnya yang kedua itu mampu memberikan contoh sikap ulas asih pada diri sendiri. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, kita mulai ya. Saya mau bertanya kepada rekan-rekan yang pertama, pernahkah sepanjang hidup saudara merasa malu, tidak percaya diri dengan identitas diri, sehingga perlu menyembunyikan identitas tersebut dari orang lain? Mengapa muncul perasaan tersebut dan mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Oke, saya minta tolong yang bersedia, siapa ya? Iya Pak, kadang-kadang Pak. Ya, kadang-kadang Pak Nyoman, Pak Ismail. Pak Ismail, oke Pak Ismail. Ya. Pernah nggak sepanjang hidup saudara merasa malu atau tidak percaya diri? Iya, kalau percaya diri atau malu ya kadang-kadang Pak. Oh, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang percaya diri sama kadang-kadang malu ya? Iya, yang timbul itu ya Pak. Kira-kira mengapa muncul perasaan tersebut itu Pak Ismail? Ya mungkin karena lagi nggak siap atau kurang penampilan Pak, lagi nggak siap penampilannya gitu. Ya. Terus kira-kira kenapa perlu disembunyikan tuh? Kenapa kalau rasa tidak percaya diri itu, malu itu disembunyikan gitu? Karena apa gitu? Ya karena Pak? Malu ya? Nggak mau tampil atau nggak mau ditunjuk gitu Pak. Ya, ditunjuk. Iya. Terus apakah saudara ini merasa percaya diri untuk menampilkan diri secara utuh? Tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas diri Anda? Enggak. Untuk saat ini enggak, Pak. Untuk saat ini. Ya, untuk saat ini enggak, Pak. Oke. Enggak ya? Ya. Untuk saat ini enggak. Ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita supaya kita menyayangi diri kita. Jadi bagaimana kita percaya diri dan kita menerima apa adanya gitu diri kita sendiri. Nah, itu yang susah tuh. Kadang kita merasa tua atau merasa minder atau merasa nggak bisa insecure, atau bagaimana. Pak, Insecure. Nah, merasa itu paling muda. Gaul-gaulnya gitu kan. Merasa paling muda. Nah, ini kita belajar accept diri kita sendiri, belajar menerima diri kita apa adanya di sini. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa manusia itu pasti ada kekurangan. Nggak ada manusia yang sempurna. Ya, nggak ada manusia yang sempurna kan hanya Tuhan katanya. Jadi kita belajar, menutupi ketidaksempurnaannya dengan percaya diri itu harus kayaknya. Ya, jadi kita percaya diri aja, walaupun nggak bisa atau bagaimana gitu. Oke, next. Selanjutnya. Oke, nah ini kita belajar tadi seperti yang tadi saya bilang, kita belajar menerima diri kita apa adanya dan kita belajar menerima kekurangan kita gitu. Nah, oke, yang kita mulai permainan semuanya ya. Ya. Ya, kedengaran kan suara saya ya? Saya minta jelas yang merasa kulitnya hitam, coba stop kamera, kameranya di stop video di situ, ada gambar kamera di stop. Coba, yang merasa kulitnya hitam. Ya, sudah Pak. Oke, berarti ini yang saya lihat nih. Kalau saya view di sini ada banyak ya. Kalau kalian view nih, berarti ini kalian yang tidak stop kamera berarti merasa kulitnya putih gitu ya. Iya, Pak. Sebenarnya kulit hitam sama kulit putih itu bagusan mana? Ayo, ada yang berani jawab nggak? Kulit hitam sama kulit putih bagusan yang mana? Saya kulit hitam, Pak. Oh, bagus kulit hitam ya. Ada yang bilang bagus kulit putih nggak?
Sekarang kan standar cantik, standar ganteng sekarang katanya aku harus kulitnya Putih. Saya bersih aja Pak, bersih. Dua-duanya juga bersih, bagus, bersih. Pak. Oh iya, Iya. betul ya. Tadi ada yang bilang dua-duanya juga bagus, kulit hitam sama kulit putih. Sebenarnya kulit putih ada kelebihannya, kulit hitam sendiri ada kelebihannya. Yang kulit hitam itu karena banyak melaninnya. Artinya apa? Kalau orang yang berkulit hitam itu pasti di sinar matahari itu biasanya lebih kuat. Ya, terus juga lebih terhindar dari kanker kulit gitu. Semuanya punya plus minus. Ada yang kulitnya coklat, kuning langsat. Apakah kulit hitam itu jelek? Enggak, itu Miss Universe tahun 2021, ada beberapa tahun itu kan Miss Universe juga orang berkulit hitam. Artinya apa? Jadi orang berkulit hitam itu bukan berarti jelek gitu. Karena mereka mungkin kita cuma mindset kita aja merasa seperti itu. Oke. Jadi yang punya kulit hitam jangan minder, yang punya kulit putih juga nggak usah minder. Kita harus percaya diri, menerima diri kita apa adanya, jangan sampai operasi plastik dan seterusnya. Lalu kita permainan lagi. Sekarang yang merasa tua, silakan yang merasa tua kameranya di stop coba. Saya pengen tahu siapa yang merasa tua kameranya di stop. Ya bagus. Coba yang merasa tua, coba stop kameranya yang merasa tua. Dari umur berapa nih Pak yang merasa tuanya? Iya merasa tua aja. Pakus merasa muda ini, Yang Pakus. merasa muda, coba yang merasa muda gitu. Waduh, banyak juga yang di stop ini ya. Oke, udah buka semuanya gitu. Ini permainan aja ya, permainan aja santai. Oke, tua dan muda. Apa sih ukuran tua dan muda? Umur berapa sih tua dan muda gitu? Harusnya kita nggak usah merasa kita tua lemah atau bagaimana, itu nggak perlu. Karena bukan ukuran loh, ada yang muda sakit-sakitan juga banyak gitu. Tapi yang penting kita merasa muda atau merasa tua, tapi yang penting itu kita harus semangat. Nggak ada, saya tua, lemas, udah saatnya istirahat, nggak boleh kayak gitu. Lihat Joko Widodo, umurnya udah 60 tahun lebih, masih bisa jalan-jalan gitu ya, presiden kita. Banyak, Maruf Amin umur segitu masih bisa menjabat jadi wakil presiden. Terus kegiatannya banyak ya. Walaupun sering nggak dimunculin di TV, tapi di Instagramnya itu kegiatannya ternyata padat banget. Itu Maruf Amin, wakil presiden. Tetap semangat. Nggak ada kata libur. Kecuali minggu gitu. Nah itu, jadi yang penting itu jiwa semangat kita. Nggak ada itu kita merasa tua atau merasa muda. Harusnya kita mau tua mau muda itu semangat. Nah, dari pikiran itu nanti yang bisa menimbulkan penyakit, saya udah tua, harus banyak istirahat, lemas. Nah, itu nanti berbahaya itu. Jadi karena pikiran itu bisa menimbulkan penyakit, sugesti namanya. Ya, jadi kita harus terus merasa muda kalau bisa. Walaupun sebenarnya umur itu memang nggak bisa bohong, maksudnya kita harus menerima juga kalau kadang-kadang kita udah umur 70 tahun, kita harus menerima tuh kenyataan seperti itu. Tapi kita menerima diri sendiri, tapi ya semangat tetap harus muda. Gitu. Oh ya, muka boleh Pak. tua, muka Iya, boleh tua, tapi semangat tetap muda. Nah itu penting. Kalah sama Menerima diri skincare, Pak. sendiri. Pakai skincare, Pak Yoman. Oh, Salam. Ada noda. Iya, ya. Jadi ya pokoknya kita harus menerima diri kita sendiri. Walaupun sudah tua, kenyataannya memang tua, misalkan seperti itu, tetap jiwa kita harus tetap muda. Gitu. Oke, next. Nah, ini refleksi. Pakai formalin, Pak Nyoman. Pakai formalin. Ya, Waduh. apa Bu Asi? Pakai formalin. Enggak, jangan pakai formalin. Itu buat ini doang, buat yang udah mati formalin itu. Kalau kita masih hidup. Oke, refleksi ya. Kita udah masuk ke tahap refleksi. Apakah selama ada permainan tadi Anda selalu berada pada sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Tadi banyak permainannya harusnya. Jadi intinya kalau kalian merasa hitam, tua, tadi pendek,
nggak jujur atau bagaimana, berarti kalian jiwanya pesimis sebenarnya. Harusnya jiwanya optimis. Kalau bisa jiwa kalian itu optimis gitu. Lalu apakah selama permainan tadi Anda bertemu dengan seorang yang satu identitas dengan putaran pertama tetapi berbeda pada putaran kedua? Nah, yaitu. Jadi di permainan tadi, ini biar cepat aja ya karena waktunya 15 menit. Nah, di sini kan tadi ada yang merasa kulitnya hitam, yang merasa tua, pasti ada tadi yang sama, tadi ada yang matiin kamera gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Karena itu ada perasaan minder atau nggak percaya diri. Ada tadi yang sebenarnya kulitnya hitam tapi nggak matiin kamera juga ada. Kan? Artinya dia percaya diri. Walaupun kulitnya saya nggak hitam, kulit saya coklat ya, itu benar. Jadi nggak usah terlalu kalian minder. Terima diri kalian apa adanya. Ternyata kulit hitam pun kita harus percaya diri gitu. Misalkan yang berkulit hitam atau yang berkulit putih, wah saya nggak pede kulitnya putih pengen hitam, jangan juga. Terus dari semua identitas diri tadi, mana yang perlu diubah dan mana yang tidak perlu diubah. Nah, di sini juga kita harus, selain kita menerima diri kita, terus kalau misalkan ada kekurangan nih, misalkan merasa kita kurang jujur misalkan, kita harus merubah diri kita. Jangan sampai kita merasa kurang jujur tapi tetap dibiarkan kita nggak jujur. Kita harus menerima diri kita. Untuk apa menerima diri kita ini? Supaya bisa memperbaiki apa yang ada di kekurangan di diri kita ini. Ya, misalkan tadi, ada yang merasa dirinya kurang jujur. Nah, berarti nanti aku udah tahu nih saya kurang jujur nih orangnya nih. Berarti harus apa nih? Harus memperbaiki diri biar bisa lebih jujur. Terus ada lagi mungkin tadi permainan yang merasa malas. Siapa yang merasa yang di sini yang merasa malas? Nah, nanti kalau yang ada yang merasa diri kalian nih, kan introspeksi diri sendiri kalian nih, oh merasa malas nih, berarti harus diperbaiki tuh rasanya malasnya itu biar bisa semangat terus gitu. Apa karena merasa tua kita merasa malas? Ya jangan. Justru kalau kita tua itu harus tetap bersemangat. Karena yang siapa itu yang tua tapi semangat tuh banyak gitu. Jangan merasa tua terus kita nggak semangat, itu juga salah. Gitu. Kita menerima diri kita kenyataan, karena umur itu nggak bisa ditahan memang. Umur itu ya nggak bisa, misalkan saya udah ternyata 60 tahun, saya pengen 30 tahun, ya nggak bisa. Gitu. Kita menerima umur kita 60 tahun, tapi kita tetap semangat. Apalagi yang masih muda. Jangan sampai kita udah umurnya masih 20-an gitu, tapi semangatnya masih percaya dirinya masih aduh gitu. Jangan sampai seperti itu. Next. Nah, di sini ya setiap orang punya banyak identitas. Tadi udah dijelasin ya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang demikian, ada yang begono. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri dan memahami diri kita sendiri. Gitu. Selanjutnya, dari memahami diri kita sendiri, kita menerima diri sendiri, nanti kita bisa memperbaiki apa yang ada di diri kita itu, yang kekurangan-kekurangannya itu. Tapi kalau misalkan kayak umur, ya terima aja, namanya umur, kita nggak bisa ngurangin atau nambahin gitu. Kayak yang umurnya 50 tetap 50. Tapi kalau misalkan semangat bisa nanti. Ya, yang umur 50 tetap semangatnya 17 tahun harus. Nah, di sini ada kegiatan menonton video cara menjadi diri sendiri. Ada yang next, mungkin ada videonya nanti. Oh, ini ya, nanti belum linknya belum ini. Oke. Tadi harus ada videonya. Terus kita harus welas asih pada diri sendiri, atau istilahnya self-compassion. Jadi menyayangi diri sendiri. Kenapa kita harus menyayangi diri sendiri? Ya wajar. Kalau kita nggak menyayangi diri sendiri, siapa yang mau nyayangin diri kita lagi gitu? Karena diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri itu yang menjalani kita. Ingat ya, yang menjalani diri kita sendiri itu ya kita. Misalkan nih, saya pengen kaya. Bagaimana cara kita supaya kaya gitu? Yang menjalani siapa? Ya diri kita sendiri. Nggak mungkin orang tiba-tiba ngasih 1 miliar ke kita tanpa ada apa-apa gitu, nggak mungkin.
Bagaimana? Saya pengen pinter. Nah, bagaimana cara supaya pintar? Ya belajar. Menggali informasi bisa pakai video, bisa pakai buku, bisa bergaul dengan orang lain yang memang lebih pintar dari kita, lebih cerdas ilmunya dalam suatu bidang gitu. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri, upgrade diri kita sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri itu sangat penting. Kurang lebih seperti itu. Udah selesai ya? Habis slide-nya. Belum Pak, kita tayangin video dulu ya Pak. Oh, tayangin video. Oke, tadi ada video, nanti ditayangin. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Oke. Gimana videonya? Sudah bisa dipahami ya? Harusnya. Oke, kalau udah setelah menonton video, coba saya mau nanya ke Pak Sudewo, coba. Boleh dibuka mic-nya Pak Sudewo? Pak Sudewo, dari video tadi apa yang kira-kira Bapak tangkap? Iya Pak. Ya. Siap. Kenapa Pak? Apa yang tadi berdasarkan video tadi, kira-kira apa pendapat Bapak? Jadi identitas itu bagaimana tuh? Apakah kita identitas itu penting? Ya identitas itu penting Pak, karena setiap individu, setiap kita mempunyai identitas masing-masing. Ya. Nah, Ada jadi yang laki-laki. identitas itu kan ada yang terakhir secara identitas secara alami maupun identitas secara sosial. Misalkan gender, kulit, itu kan secara alami ya Pak. Gitu. Jadi dari identitas kita harus bisa saling menghargai dari masing-masing setiap individu ataupun masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara ini Pak. Gitu. Iya. Jadi keindahan itulah yang berwarna Pak. Gitu loh. Betul. Jadi ada yang kulit hitam, putih, ada yang matanya belok, sipit, ada yang hidungnya mancung. Ya tadi kata Bapak kan ada hitam, putih gitu ya. Ada yang tua, muda gitu. Jadi yang tadi katakan Bu Ana seperti bunga gitu loh Pak, berwarna gitu. Jadi keindahan itu sangat indah Pak. Tuh, ya.
Benar ya, bagus ya pemaparannya. Jadi manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, betul ya? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita harus menerima diri kita, oh kita ini laki-laki. Terus juga yang perempuan harus menerima, oh diri saya ini perempuan. Jangan sampai yang perempuan hanya bergaul dengan perempuan, yang laki-laki hanya bergaul dengan laki-laki. Ada juga identitas yang, oh ini saya P3K, oh ini saya honorer, oh ini saya PNS. Terus gara-gara ada status atau identitas seperti itu, kita hanya berkelompok, yang PNS hanya berkumpul sama yang PNS saja, yang honorer berkumpul sama honorer aja karena takut minder. Gitu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kita harus menerima identitas kita, tapi dengan identitas kita ini kita nggak boleh minder. Kita harus tetap bergaul dengan orang lain. Gitu. Kita menerima nih identitas kita sebagai misalkan honorer. Terus kita gabung ke orang atau grup yang PNS-PNS. Apakah kan biasanya ada perasaan malu gitu ya. Harusnya tidak seperti itu. Kita tetap menerima diri kita apa adanya. Tapi kita juga harus tetap bergaul dan harus tetap menerima. Ada juga yang tadi di bagian tadi di topik 2 itu kelompok 2 juga menceritakan seperti itu. Ada yang orang dari suku Jawa. Dia hanya mau bergaul dengan orang suku Jawa. Nah itu nggak boleh seperti itu harusnya. Harusnya kita menerima diri kita sebagai orang Jawa, memang sudah ditakdirkan sebagai orang Jawa, tapi tetap kita bergaul dengan orang Jawa atau orang lain dari suku lain, mungkin dari Bali, Batak, Sunda, dan seterusnya gitu. Terus kita juga nggak boleh kita menghina orang lain. Kita menerima identitas mereka juga. Karena mau nggak mau setiap manusia itu pasti punya identitas masing-masing dan identitas merupakan hak asasi sendiri gitu. Jangan sampai nanti gara-gara kita punya status yang kira menurut pandangan orang lebih tinggi, misalkan PNS gitu, kita jadi sombong. Nah itu bahaya. Kita tetap menerima, oh status saya begini, oh saya laki-laki, oh saya begini, punya misalkan kaya. Kita tetap terima apa adanya, tapi kita tetap harus bergaul, harus menghargai orang. Nah itu menghargai orangnya itu yang mesti kita pikirkan lagi. Gitu. Harus kita pikirkan matang-matang. Harus. Jangan sampai kita minder. Atau jangan sampai kita tidak menyayangi diri sendiri. Oh saya mah miskin, oh saya mah honorer. Nah itu berarti saya di rumah aja gitu, jangan seperti itu. Justru dengan begitu kita harus bangkit. Menyayangi diri sendiri artinya membuat diri kita menjadi lebih baik. Di-upgrade diri kita itu. Jangan sampai diri kita itu merasa minder, malu, tidak percaya diri, dan akhirnya terpuruk terus-terusan. Nah itu yang bikin, kata Deddy Corbuzier itu, orang yang miskin itu terus-terusan miskin. Kenapa? Karena pola pikirnya tetap miskin. Karena nggak diajarkan bagaimana cara dia berpikir supaya menjadi kaya gitu. Jadi harus dirubah pola pikirnya. Bagaimana cara merubah pola pikirnya? Ya bergaul sama orang yang mungkin lebih kaya. Kalau kalian menyayangi diri kalian, kalian harus upgrade diri kalian. Seperti itu. Dan kalian juga mau nggak mau harus menerima identitas kalian yang perempuan, ya harus menerima perempuan, yang laki-laki harus menerima diri kita itu laki-laki. Jangan sampai saya laki-laki gitu, apa udah tahu identitasnya laki-laki tapi ingin menjadi perempuan. Nah itu yang justru harusnya sama-sama berkontribusi ya Pak ya, mengatasi masalah intoleransi ya Pak. Ya toleransi nanti. Tapi nanti jangan sampai toleransi kebablasan gitu ya. Toleransi perlu, tapi hati-hati juga. Tapi toleransi yang bagaimana yang kebablasan gitu. Jadi kita mewajarkan misalkan zina, itu jangan sampai seperti itu. Itu toleransi yang kebablasan. Atau yang LGBT gitu. Kita toleransi terhadap LGBT itu toleransi yang kebablasan menurut saya. Jangan seperti itu. Toleransi penting juga. Oke, lanjut. Peserta didik menyatukan. Nah, ini peserta didik menyatukan identitas tadi udah. Lanjut. Menurut ya,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Nah, di sini dijelasin ya, intoleransi itu ketiadaan, tadi udah nggak ada rasa empati. Terus permasalahan intoleransi. Nah, di sini bullying tadi udah ya. Terus selanjutnya aktivitas mindfulness. Fokus pada diri, memeluk diri dengan erat sebagai penghargaan dan rasa terima kasih terhadap diri. Jadi kita menerima diri kita padanya, tapi tetap kita harus upgrade diri kita sendiri. Jangan sampai kita terpuruk, kita miskin, tapi kita terpuruk. Gitu. Harus upgrade diri bagaimana berusaha. Apa yang dirasakan setelah sesi berarti ini? Oke. Nah, ini udah mulai evaluasi yang terakhir ya. Coba saya mau nanya, setelah tadi, Pak Ali, boleh dibuka mic-nya? Oke, setelah tadi saya paparkan, kira-kira Pak Ali ada perasaan bisa menerima diri sendiri, nggak enak nggak perasaannya gitu? Apa pengen tetap upgrade gitu? Pengen upgrade lah, Pak. Pengen upgrade. Nah, ini Pak Ali ada yang punya cita-cita nggak? Suatu cita-cita nggak? Apa yang belum terlaksana gitu? Pengen jadi apa atau bagaimana? Pengen apa gitu? Coba. Ada cita-cita yang belum terlaksana sekarang nggak? Manusiawi pasti punya cita-cita, Iya. Pak. Apa yang kira-kira belum tercapai, Pak? Yang tapi Papa pengen gitu tercapai. Ya, Misalkan naik haji gitu. Atau enggak, di apa? antara itu, Pak. Apa? Pengen naik haji. Oh, naik haji. Belum punya rumah juga, Pak. Oh, belum punya rumah. Nah, itu. Kita punya nggak Lulus apa-apa. PPG. Kita menerima diri kita, oh kita belum punya rumah, kenyataannya seperti itu. Tapi kita harus berusaha gitu. Mulai dari sekarang, oh bagaimana nih biar kita punya rumah. Berpikir, bekerja, berusaha. Nah, gitu. Di-planningin, direncanakan, dan seterusnya. Tapi kita harus menerima diri sendiri untuk supaya menjadi lebih baik. Nah, itu penting sekali. Gitu, Pak. Nggak belum naik haji. Oh, bagaimana biar bisa naik haji? Nah, bisa nabung dulu pelan-pelan, bekerja lebih giat, menerima kita. Oke, siap, Pak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap Pak. Berpikir positif, berpikir maju, menerima Ya, diri Pak, sendiri. sudah. Terus juga identifikasi diri kita, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita jumawa, dan seterusnya. Kalau bisa mah kasih semangatnya ya Pak ya ke Oh, iya. teman-teman yang lain ya Pak ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin pemaparannya kurang lebih seperti itu. Kalau ada kekurangan, ya mohon dimaafkan. Namanya saya juga manusia, harus kayak tadi, harus toleransi. Karena ya mohon maaf ya, kita sama-sama belajar, sama-sama ya sama-sama manusia. Harus menerima kita ini kodratnya manusia. Pasti banyak salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.